Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rifatul Hilmi akan menyajikan sebuah video tentang bencana alam banjir. Yang pertama yaitu pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir menurut Suripin adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam suatu pembuangan atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuangan, sehingga meluap menggenangi daerah sekitarnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab banjir. Faktor yang pertama yaitu hujan adalah faktor penyebab banjir dari sebagian besar kasus banjir yang terjadi di seluruh dunia. Secara khusus, ini disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Faktor yang kedua yaitu sungai meluap. Hal ini terjadi ketika sungai menahan lebih banyak air di hulu daripada biasanya. Akibatnya, hal ini menyebabkan keluarnya air secara tiba-tiba ke tanah yang berdekatan dan menyebabkan banjir. Faktor yang ketiga yaitu danau dan pesisir pantai. Banjir dan pesisir terjadi ketika badai atau tsunami besar menyebabkan badan air melonjak ke daratan. Yang keempat yaitu kerusakan bendungan. Bendungan merupakan buatan manusia yang digunakan untuk menahan air agar tidak mengalir dari tanah yang tinggi. Yang ketiga yaitu cara pencegahan banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan di berbagai lokasi, mulai dari selokan hingga lautan, selalu berisiko menimbulkan banjir. Yang kedua, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. Menanam pohon atau tanaman lainnya di lingkungan sekitar rumah bisa membantu mencegah banjir. Yang ketiga, membuat saluran air dengan baik. Selain menanam pohon, kamu juga perlu membuat saluran air yang baik di sekitar rumah. Yang keempat, menambah lahan penyerapan air untuk kamu yang memiliki perkarangan atau halaman rumah. Yang kelima, rutin membersihkan selokan rumah. Lakukan kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Yang keenam, tidak menebang pohon secara liar. Jika di lingkunganmu masih punya hutan, pastikan untuk tidak melakukan penebangan secara liar. Yang keempat yaitu dampak banjir bagi masyarakat. Pertama, masalah kesehatan. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya anak-anak saat banjir. Kedua, kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Ketiga, sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Keempat, aktivitas warga terhambat. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Kelima, munculnya korban jiwa. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah yakni munculnya korban jiwa. Yang kelima yaitu dalil Al-Quran tentang banjir terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim." Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Alisa Rifatul Hilmi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.